panggilannya Miss ya? Iya. Jadi kalau dipanggil ibu nggak usah noleh aja biar anak-anak oh iya Miss gitu baru manggil Miss. Kalau ini Miss. Ini mah sekadar ngobrol aja ya, sharing bukan karena saya lebih baik atau lebih jago dari teteh dan AA sekalian, tapi karena saya lahir lebih dulu jadi mungkin pengalamannya sedikit lebih banyak gitu dari AA dan teteh sekalian. Itu gimana aja mah? Dan teteh gitu. Ayo lahir ngajar apa? Itu loh. Ini untuk tahapan mengajar ya. Sebenarnya kita karena udah jadi murid ya, mungkin sudah merasakan tapi secara nggak sadar itu tahapan apa gitu ya. Ini akan saya jabarkan sedikit. Dalam mengajar itu ada 3 tahapan: pendahuluan, pendahuluan, terus tahap kegiatan inti, terus closing atau penutupan. Inti, ketiga, untuk pendahuluan mungkin karena saya mendengar juga yang kemarin pemaparannya untuk baca doa dan lain-lain udah di lapangan kan. Jadi untuk setelah di kelasnya kita bisa memulai dengan mengabsen anak-anak ya. Absen udah di luar? Karena aku dari pengurus. Setidaknya ada catatan nama anak-anaknya ya, walaupun misal secara fisiknya belum ada. Pertama absen anak-anak. Kalau sebelum absen di luar udah doa, masuk ke kelas boleh salam dulu ya, masa langsung absen salam dulu, terus menanyakan kabar, misal selamat sore, assalamualaikum udah, selamat sore bolehlah itu salam-salam itu, terus apa kabar, mau disetarain boleh, misalnya semua kalau ditanya apa kabar jawabannya apa gitu ya, kita cari misalnya sama biar semua sama, jadi kalaupun di luar atau di dalam, jadi kalau ditanya apa kabar anak-anak jawabnya apa gitu, misal alhamdulillah, dahsyat atau apalah, terserah nanti disatuin aja kalau mau, biar semuanya pas lagi kumpul juga kalau ditanya apa kabar semuanya jawabannya sama gitu ya. Yang kedua tadi kabar dulu ya, nanya kabar, salam, nanya kabar, absen ini kalau ini kelihatan ya kalau anak-anaknya dikit gitu, tapi kalau anak-anak udah lumayan banyak itu perlunya absen satu-satu, tidak akan menghabiskan banyak waktu ya. Untuk absen ini kalau misalnya ada anak yang sebelumnya nggak masuk, kita tanya aja misal atau mau dia izin, mau dia sakit, misal kemarin kemana gitu, sekedar basa-basi itu tuh bagi anak itu penting ya, kayak perhatian lah. Oh berarti teteh ini tahu loh aku kemarin gak masuk gitu, tahu aku sakit ditanya gitu, jadi dia lebih semangat lagi lah ketemu dengan teteh-teteh di sini. Nah sudah menanyakan absen, setelah itu yang kita lakukan bisa sebelum masuk ke materi bisa melakukan warming up ya, warming up atau ini teh pemanasan sebelum. Jadi pas anak-anak kumpul di kelas nggak perlu yang ribet-ribet, bisa pakai nyanyi dulu ya, misalnya lagu apa, misal ayo kita nyanyi apa misal, atau tepuk-tepuk misalnya, tepuk apalah misalnya, misal tepuk mau dia tepuk satu misal, kalau tepuk satu yes, tepuk dua rock oke, terserah lah itu mau dibikin kayak gimana ya sama dan teteh sekalian. Nah, kemudian setelah warming up ini
Boleh dengan pertanyaan pemantik atau apa, misal kita mau ngajar tentang tata cara berwudu, misal ditanya dulu, anak-anak tadi udah sholat belum, misalnya emang udah sholat, kita tadi udah sebelum sholat apa ya yang kita lakukan gitu, kita harus apa dulu, wudu dulu, misalnya wudu dulu. Terus kita tanya, oh udah tahu, misalnya pancing-pancinglah sedikit tentang wudu itu apa gitu. Baru setelah anak-anak menjawab iya bagus misal. Terus kalau anak memberikan respon atau jawaban mau itu salah atau benar, jangan pernah langsung salah gitu ya. Enggak, bukan kayak gitu. Nah, enggak boleh ya. Tapi oh iya, bagus jawabannya, tapi kurang tepat ya. Ada jawaban lain gitu. Jadi kita jangan mematahkan, kita tuh bangun supaya gimana anakku mau bertanya, mau menjawab, walaupun pertanyaan dia udah barusan kita ngomong dia nanya lagi, nggak apa-apa jawab aja ya, karena kalau kita kamu nggak dengar tadi Miss bilang apa gitu misalnya, dia akan ini ya, akan nggak mau lagi nanya gitu, nanti juga Miss mau marah gitu kalau aku nanya gitu, udahlah diam aja, jangan sampai kayak gitu. Jadi setelah apresiasi ini anak menjawab, baru kita benar ya, jadi sebelum sholat kita harus berwudu dulu, misalnya kita jawab seperti itu. Setelah itu kita sampaikan tujuan. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tata cara wudu. Tujuan kita belajar pada hari ini apa? Misalnya mengetahui tata cara wudu yang benar, ataupun apalah ya, bisa misal satu atau dua tujuan aja dalam satu kali pertemuan itu. Nah, setelah tujuan baru kita masuk ke kegiatan inti. Untuk di kegiatan inti bisa gurunya dulu menyampaikan lewat berbagai macam cara ya. Mau kita ngasih gambar, udah dikasih gambar dulu. Jadi ataupun kita mau langsung ngasih materi. Ini penyampaian materi ya. Nah, setelah itu boleh mau ada diskusi. Kalau untuk anak kelas besar ya, atau udah masuk SD itu udah bisa lah dia. Atau kalian berdua iniin dulu, atau saling menghafal berdua. Misal tata cara wudhu tadi udah dikasih materi sama TTA-nya. Misal kalian berdua berpasangan ya, ini saling iniin dulu. Jadi nggak langsung semua ke guru, bisa ya. Nah, setelah itu baru mau dikasih tugas, misal udah itu mau ngasih, misal kayak worksheet apa, lembar-lembar kerja, mau ngasih tugas langsung gitu, ayo maju ke depan giliran misalnya, terserah ya, itu di kegiatan inti. Di sini banyak makan waktunya di sini ya, di kegiatan inti ini paling 10-15 menit kalau di sini. Nah, setelah semua disampaikan, tapi untuk kegiatan inti ini juga boleh ini ya, kita nggak selalu terus-terusan gitu, boleh pakai games, boleh pakai nyanyian, apalagi anak-anak kelas kecil ya. Kalau untuk 2-4 tahun itu semua emang dibimbing sama gurunya ya, nggak bisa kalian ini, nah itu nggak bisa ya, anak-anak masih bayi lah, itu baby kelas. Jadi ini berlaku untuk anak SD ya, khususnya udah kelas 1 udah bisa, walaupun masih perlu bimbingan yang banyak. Mau kasih games, mau kasih nyanyian dan lain-lain, itu di kegiatan inti ini. Nah, setelah itu, setelah selesai semua rangkaian kegiatan inti, baru ke penutup. Di penutup itu bisa kesimpulan dulu. Kesimpulan, nyimpulkan materi apa aja yang kita pelajari hari ini. Jadi apa? Nah, itu tadi ini ya, nyambung ke tujuan ini kesimpulannya. Misalnya tujuan tadi ada 2. Nah, kesimpulannya tadi juga ada 2. Kesimpulannya apa? Boleh langsung berdiskus ke anak-anak. Jadi anak-anak, apa kita hari ini udah belajar apa aja? Misal tentang wudu, tentang wudu,
wudhu itu apa, tata cara wudhu itu apa. Nah, udah bisa bersama-sama menyimpulkan. Boleh kalau mau ada evaluasi. Kalau mau ada evaluasi di sini kayak kertas. Kalau tadi kan udah anak-anak berkelompok atau berpasangan. Nah, sekarang Teteh mau anak-anak tuh menjawab soal sendiri-sendiri secara individu. Apakah emang sudah bisa atau enggak gitu ya. Gak apa-apa, walaupun gak bisa, sebisa-bisanya aja sesuai kemampuan anak-anak, biar nanti Teteh tahu di mana anak-anak yang kurang di mana, yang belum taunya di mana gitu ya, evaluasi. Setelah ini bisa melakukan refleksi. Nah, refleksi itu atas pembelajaran hari ini. Misal, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini, apa yang dirasakan, senang, misal ini susah, gampang. Gampangnya di mana? Gampangnya ini, susahnya apa? Misal, atau apa yang anak-anak belum paham atau yang dari Teteh juga apa yang kurang. Misal, Teteh mah nyampeinnya terlalu cepat, atau ini temen aku ngeganggu terus dari tadi gitu katanya kan. Jadi bisa ada koreksi untuk selanjutnya. Kemudian setelah refleksi baru pembelajaran berikutnya. Nah, misal kan udah. Untuk selanjutnya nanti kita akan pertemuan selanjutnya kita langsung wudhu di tempat wudhu gitu misalnya ya. Jadi dikasih tahu ke anak-anak biar anak-anak tuh tahu apa yang harus disiapkan. Misal, harus ngapalin lagi apa aja di rumah gitu. Walaupun kita nggak ngasih tugas ya. Nanti mau ini nanti sama misal dia boleh sama mamanya atau dia secara mandiri menyiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya. Nah, kalau untuk ininya kurang lebihnya segini ya alur ininya. Untuk selama pembelajaran boleh khususnya di pertemuan pertama ya, kita biasanya perkenalan. Jadi nggak usah langsung ke materi dulu, nggak apa-apa. Perkenalan dulu, mengenal anak lebih jauh. Misalnya kita juga kenalkan diri kita tinggal di mana ya, biar apapun yang biar anak-anak tuh paham. Misal Teteh kuliah di sini, nanti kalau Tetehnya nggak masuk berarti lagi kuliah gitu ya. Misal atau apapun yang berhubungan dengan pembelajaran gitu yang boleh diketahui sama anak-anak. Begitu pula kita, kamu rumahnya di mana, ini biasa main sama siapa, boleh ya. Kalau di sekolah itu diagnostik yang pertama misal makanan kesukaan kamu apa, malah ya sampai gitu. Kamu senangnya kalau lagi apa, bermain sama siapa, sama di rumah sama siapa, misal teman kamu yang kamu suka tuh yang kayak gimana sih gitu ya, boleh ditanyakan. Dan untuk yang pertama kali yang perlu itu kontrak belajar kita ke anak-anak. Misal kita maunya apa di kelas itu, terciptanya bagaimana, diskusikan aja. Untuk anak SD udah bisa lah ya tanya jawab gitu. Kira-kira kalian, misal kita dulu masih selama Miss menjelaskan tidak boleh ada yang ngobrol ataupun yang mau ke toilet. Jadi kalau mau ke toilet, sok ke toilet sekarang misalnya gitu ya. Atau selama temennya menyampaikan pendapat, begitu juga anak-anak harus mendengarkan. Kalau ada temennya yang ngejawab salah, anak-anak nggak boleh langsung ngatain gitu ya, atau nggak boleh apapun lah yang kita mau untuk proses pembelajaran. Nah, terus kalau nanti Miss ngomong berarti anak-anak semuanya harus diam. Jadi jawabnya gitu sama anak-anak. Boleh juga kita memberikan misal di mana lagi nyampein materi ataupun di awal. Anak-anak, pembelajaran yang kita akan lewat itu emang mungkin agak sulit ya. Tapi kalau kalian semua mendengarkan, akan cepat masuk ke sini gitu. Akan cepat masuk dipelajari sama anak-anak gitu. Dan harus berani menjawab gitu aja. Jadi sampaikan aja apa yang kita mau biar anak-anak juga tahu. Itu aja sih, selebihnya ngobrol aja. Kalau ada yang mau sharing pengalamannya gitu, ada yang sudah biasa atau gimana, biar enak. Terima kasih. Iya, jam. Kamera.
Kalau cabut santai ya. Lancar.